Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Kansi dalam Perancangan bersama saya Titis Wijayanto. Nah, di video sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan pleasurable design, di mana pleasure yang ada pada sebuah produk ini bisa dikaitkan dengan manfaat atau benefit, baik itu secara emosional, bagaimana produk itu nanti akan mempengaruhi mood dari person ya, dari seorang, dan benefit secara hedonik, yaitu yang berkaitan dengan kesenangan sensori dan juga estetika dari produk. Nah, benefit atau manfaat-manfaat ini yang mana ada dalam sebuah produk berbasis pleasurable product, ini bisa dicapai melalui metode yang namanya Kanse Engineering. Nah, sebenarnya apa sih Kanse Engineering itu? Nah, Kanse Engineering ini diawali dengan kata Kanse. Kanse sendiri adalah kata dalam bahasa Jepang, yang mana kata Kanse ini terdiri dari dua karakter kanji, yaitu kan dan sei. Karakter kanji pertama, yaitu kan, ini tersusun dari dua elemen karakter kanji Cina, yaitu kanji kokoro, yang artinya adalah hati, dan kanji yang merepresentasikan kata atau pengucapan kan. Sehingga ini kemudian dibaca menjadi kan. Nah, dari gabungan dua karakter ini, kata kan dalam bahasa Jepang ini kemudian bisa diartikan sebagai feel, perasaan, touch, sentuhan, sensasi, emosi, impresi, ataupun apresiasi terhadap suatu objek atau terhadap suatu artefak. Nah, ini adalah karakter kanji yang pertama. Karakter kanji kedua, ini adalah karakter kanji sei, sama seperti kang di kata sebelumnya, di karakter sebelumnya. Sei di sini terdiri dari dua huruf kanji, yaitu kokoro, yang sama artinya adalah hati. Kemudian ada kanji sei, atau kanji iki, yang bisa berarti lahir atau hidup. Nah, sei ini yang kemudian digunakan dalam penyebutan sei dalam kansei. Nah, setelah kedua karakter kanji kan dan sei ini digabungkan, kata kansei ini kemudian bisa diartikan sebagai ekspresi perasaan atau ekspresi feeling yang dikumpulkan, yang diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau penciuman, sentuhan, ataupun juga indera pengecap. Jadi di sini feeling yang muncul berkaitan dengan kanse itu berasal dari indera kita, panca indera kita. Nah, terminologi kanse sendiri dalam bahasa Jepang itu memiliki interpretasi yang sangat luas. Termasuk di dalamnya, kata kanse itu bisa berarti sense, tadi indera, ataupun sensitivity, sensitiveness, ataupun juga sensibility. Dimana ini erat kaitannya dengan sense atau indera. Selain itu, Mitsuo Nagamachi dalam bukunya juga menambahkan bahwa kata kanse ini bisa berarti feeling, kemudian image, afeksi, emosi, dan juga keinginan dan kebutuhan, want and need. Nah, ini adalah definisi singkat terkait dengan kanse. Sebenarnya kalau misalkan kita mau mempelajari terkait dengan kanse, itu ada banyak sekali definisi dan juga terminologi yang berkaitan, entah itu kanse information processing, kanse design, kanse process, dan juga kanse engineering. Nagamachi atau Mitsuo Nagamachi, yang merupakan pelopor dari konsep kanse engineering, yang perkenalkan konsep kanse engineering dalam perancangan, ini mendefinisikan kanse engineering sebagai sebuah teknologi atau sebuah metode yang mencoba menerjemahkan perasaan, kesan, ataupun tuntutan dari konsumen atau user dari suatu produk
ke dalam spesifikasi dari desain sebuah produk atau sebuah service. Termasuk di dalamnya parameter desain yang lebih konkret. Nah, metodologi dari concept engineering ini mengubah emosi dan perasaan konsumen tentang artefak atau produk ke dalam spesifikasi desain. Nah, definisi ini kemudian dilengkapi oleh Schoute yang mendefinisikan concept engineering sebagai sebuah metodologi dalam product development atau pengembangan suatu produk yang secara sistematis itu mengeksplorasi dan menerjemahkan impresi ataupun perasaan, feeling, ataupun tuntutan dari konsumen pada sebuah produk, baik itu yang baru ataupun existing, ke dalam solusi desain dan juga parameter desain yang lebih konkret. Tim pengembang itu akan menangkap perasaan dari pelanggan, yaitu Kansei, kemudian menganalisis data Kansei ini, dan dengan menggunakan metode-metode seperti metode psikologi, metode fisiologi, ataupun analisis menggunakan matematis, statistik, ataupun juga artificial intelligence, soft computing, untuk bisa menerjemahkan persepsi, feeling, emosi, ataupun juga sensibility dari konsumen terhadap suatu artefak ke dalam rancangan atau parameter produk baru berdasarkan informasi Kansei yang dianalisis. Nah, ini adalah concept engineering. Dalam mengembangkan produk, baik itu produk baru ataupun produk yang sudah existing dengan menggunakan concept engineering, concept engineering akan mencoba mempertimbangkan feeling. Jadi kaitan dengan bagaimana produk itu bisa memberikan semacam afeksi berupa feeling bagi penggunanya, entah itu sekedar feeling, emosi, ataupun juga persepsi dari konsumen atau user terhadap produk yang akan dikembangkan. Nah, ini kemudian akan diintegrasikan dengan parameter-parameter dari sebuah desain produk, sehingga akhirnya produk ini bisa di-develop atau dikembangkan, kemudian bisa menghasilkan sebuah produk yang mana di situ bisa berkaitan dengan pleasurable product yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, salah satu hal yang penting dalam concept engineering adalah bagaimana kita mendapatkan concept dari user atau konsumen. Nah, concept dari user atau konsumen ini memiliki keragaman yang sangat luas, sangat besar. Untuk bisa mendapatkan concept dari konsumen, maka harus terlebih dahulu memilih kira-kira rute mana sih yang paling tepat untuk menjangkau concept konsumen tersebut. Cara-cara untuk menjangkau concept dari konsumen itu bisa dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan pendekatan fisiologi, dengan mengukur misalkan EEG-nya, brain activity-nya, atau mungkin aktivitas elektrik yang ada di otot dengan menggunakan EMG. Kita bisa juga melihat terkait dengan autonomic nervous system-nya dengan menggunakan HRV. Bisa juga kita lihat dari eye movement-nya. Bagaimana sih user atau konsumen itu dia melihat atau melihat suatu produk. Atau cara lainnya concept dari produk itu bisa juga ditangkap dengan menggunakan facial expression, ekspresi dari muka. Di mana ekspresi dari muka ini bisa menggambarkan bagaimana emosi seseorang terhadap suatu produk. Salah satu cara yang common atau umum digunakan untuk menangkap concept dari seseorang itu adalah dengan menggunakan kata-kata concept. Ini yang seringkali digunakan dalam penelitian ya, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan produk berbasis concept dengan menggunakan kata-kata, baik itu kata sifat ataupun kata kerja yang di situ berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Dari informasi concept ini, melalui concept survey, bisa dengan menggunakan semantic differential ataupun juga menggunakan eksperimen fisiologi. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis, diinterpretasikan sampai kita dapatkan desain produk yang baru. Nah, tahap ini
ketika kita menentukan rute mana sih atau metode mana yang sebaiknya diambil, ini menjadi sangat penting. Jika kita bisa memilih rute yang tepat, maka bisa jadi kita akan mendapatkan atau mencapai desain produk Kansei dengan sukses. Tapi masalahnya jika kita salah dalam mengambil atau memilih rute untuk mencapai Kansei yang benar, maka bisa jadi kita gagal untuk melakukan rekayasa Kansei. Hal yang biasa dilakukan pertama kali dalam menemukan rute Kansei mana sih yang ideal dalam survei Kansei itu adalah dengan melihat behavior dari konsumen ketika dia menggunakan produk atau ketika dia berinteraksi dengan sebuah produk. Nah, dari situ kemudian kita bisa menentukan kira-kira rute mana atau metode mana yang paling cocok, paling ideal untuk bisa digunakan dalam menentukan Kansei atau mencari informasi Kansei dari suatu produk. Nah, di sini salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah ketika kita memilih satu rute untuk mendapatkan Kansei, kita terpaku pada metode tersebut. Padahal sebenarnya kita bisa saja mencoba mengkombinasikan beberapa rute yang ada. Semisal, kita melakukan survei menggunakan Kansei Word, ya, menangkap kata-kata yang berkaitan dengan produk. Nah, itu bisa juga kita matchkan dengan misalkan aktivitas dari otak atau mungkin juga dengan menggunakan facial expression, bagaimana sih ekspresi muka yang menunjukkan emosi dari seorang ketika dia berinteraksi dengan produk. Nah, itu adalah terkait dengan pengantar untuk Kansei Engineering. Selanjutnya adalah kita coba melihat beberapa produk yang didesain dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Kansei Engineering. Nah, produk yang paling umum atau paling sering digunakan sebagai contoh adalah produk Mazda Miata yang dikembangkan sekitar tahun 87. Jadi, pengembangan produk Mazda ini berawal dari CEO Mazda yang memutuskan untuk mengembangkan sebuah mobil sport yang baru di mana targetnya adalah pengemudi usia muda, young driver. Nah, CEO Mazda ini bekerja sama dengan Mitsuo Nagamachi dari Hiroshima University. Kemudian untuk mendapatkan Kansei dari pengemudi terhadap mobil sport, di sini kemudian tim pengembang itu mencoba melakukan pendekatan dengan mengamati behavior, perilaku dari pengemudi, merekam operasi pengemudi ketika dia berinteraksi dengan mobil sport. Nah, di sini ada satu tim yang dia duduk di sebelah pengemudi, di kursi penumpang gitu ya, merekam operasi dari pengemudinya menggunakan camcorder. Ada tim lain yang dia berdiri di setiap persimpangan jalan, kemudian dia merekam manuver dari pengemudi muda itu ketika dia mengendalikan atau mengendarai mobil sport. Setelah didapatkan data terkait dengan behavior melalui rekaman-rekaman video ketika pengemudi muda ini mengoperasikan mobilnya atau ketika para pengemudi muda ini melakukan manuver di jalan raya, anggota tim kemudian memeriksa semua bingkai foto atau rekaman yang ada, mencatat temuan mereka, termasuk mereka mendapatkan kata-kata kunci yang berkaitan dengan keinginan dari pengemudi muda, gitu ya. Dan kata-kata kunci ini kemudian dituliskan dalam kartu kecil untuk setiap katanya. Jadi satu kartu itu berisi satu kata Kansei. Dalam pengembangan Mazda Miata ini diperoleh sekitar ada 600 kata Kansei yang diperoleh dari observasi tadi. Kemudian 600 kata Kansei ini diklasifikasikan lagi menjadi 20 kelompok kata-kata Kansei, dan pengelompokan ini bukan berhenti sampai di sini, tapi kemudian disusun lagi sampai diperoleh konsep teratas yang bernama One Human Machine atau penyatuan antara manusia dengan mesin. Mesin di sini adalah mobil sportnya yang mengisyaratkan bahwa young driver, para pengemudi muda ini membutuhkan perasaan emosional atau menginginkan adanya hubungan yang menyatu antara emosi
emosi mereka ya, feeling mereka dengan pergerakan atau fungsi dari mobil sport yang dikembangkan atau yang mereka inginkan untuk dikendarai. Nah, One Human Machine, konsep teratasnya itu terbreakdown menjadi 4 kanse utama, yaitu type feeling, kemudian ada direct feeling, speedy feeling, dan communication. Masing-masing dari kata kanse terpilih tadi, 4 kata kanse ini kemudian dicari hubungannya dengan physical trait-nya. Misal, kaitannya dengan communication. Physical trait-nya adalah di situ berarti harus ada terkait dengan speedometernya dan dibuat open style. Harapannya ada semacam feeling bahwa ada komunikasi antara pengemudi muda ini dengan alam yang ada di sekitarnya. Maka di situ dibuat mobilnya itu adalah open style. Kemudian dilakukan juga ergonomic experiment, seperti misalkan eksperimen terkait dengan type feeling, atau interior kanse experiment, steering function test, dan lain-lain, di mana hasilnya ini nanti akan dikaitkan dengan desain otomotifnya, seperti misalkan chassis desainnya seperti apa, seat desainnya, yang mana di situ bisa memberikan type feeling bagi penggunanya atau drivernya, kemudian desain dari steering wheels-nya bagaimana, ataupun juga speedometernya. Nah, disinilah kemudian Mazda Miata generasi pertama dihasilkan dan diproduksi. Nah, Mazda Miata generasi pertama yang didesain berdasarkan kanse engineering ini pun berhasil memperoleh Car of the Year di Jepang pada tahun 87, dan model ini menjadi sangat populer hanya dalam waktu singkat sejak diluncurkan di kalangan orang muda dan juga middle age di dunia. Jadi nggak hanya di Jepang, tapi sampai di luar negeri. Nah, Mazda Miata sendiri kemudian berkembang dari yang semula didesain berdasarkan kanse engineering, kemudian generasi 2 dan ketiga ini adalah penyempurnaannya, dan kemudian di tahun 2014, CEO Mazda ini melakukan lagi reevaluasi dari desainnya dari Mazda Miata untuk dikembangkan generasi keempat dari Mazda Miata. Nah, di tahun 2014 ini mereka melakukan reevaluasi menggunakan pendekatan kanse engineering pada Mazda Miata generasi pertama hingga ketiga, dan diperoleh hasil bahwa generasi pertama dari Mazda Miata ini adalah yang terbaik karena berhasil memberikan perasaan joyful driving bagi para penggunanya. Nah, dari sini kemudian Mazda mencoba mengaplikasikan kembali metode kanse engineering untuk mengimprove desain dari Mazda Miata generasi keempat yang kembali memperoleh Car of the Year di tahun 2015. Nah, itu adalah bagaimana kesuksesan dari kanse engineering dalam mendesain, mendevelop suatu produk. Dalam hal ini adalah produk Mazda Miata. Contoh produk sukses yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kanse engineering yang lainnya adalah lemari pendingin yang dikembangkan oleh Sharp di tahun 79. Nah, proses pengembangan dari produknya ini sendiri dimulai dari monitoring terkait dengan behavior atau perilaku pengguna ketika mengoperasikan lemari es. Nah, pada waktu itu desain dari lemari es itu seperti ini. Jadi bagian atas itu adalah untuk freezernya, kemudian bagian bawah ini adalah agar menjaga bahan makanan dan sayuran itu tetap fresh. Nah, dari hasil observasi behavior yang dilakukan dengan menggunakan camcorder, video recorder yang ditempatkan di depan lemari es, kemudian di situ dilihat atau direkam kira-kira aktivitas dari penggunanya, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu muda di Jepang sana, itu kira-kira bagaimana sih mereka mengoperasikan lemari es. Dan dari hasil observasinya itu didapati bahwa 70% dari pengoperasian lemari es ini adalah dengan membuka pintu lemari es bagian bawah yang berisi sayuran dan bahan makanan yang akan dimasak. Akibatnya apa? Akibatnya pengguna itu lebih banyak membungkuk saat membuka dan mengambil sayuran dari dalam lemari es. Hal ini tentunya secara postural itu tidak baik dan dianggap tidak ergonomis.
Meskipun sebenarnya konsumen sendiri tidak komplain terkait dengan problem yang berhubungan dengan postur mereka. Tim pengembang yang dipimpin oleh Nagamachi ini kemudian mengusulkan untuk memindahkan freezer yang berada di bagian atas ke bagian bawah, kemudian lemari es yang berisi sayuran dan bahan makanan yang sering diambil itu dipindahkan ke atas untuk memudahkan pengoperasiannya. Jadi lebih memudahkan para ibu-ibu ini untuk membuka dan mengambil bahan makanan dari lemari es. Nah, desain produk lemari es yang menempatkan posisi freezer bagian bawah ini kemudian menjadi lemari es favorit di Jepang sana dan menempatkan Sharp sebagai perusahaan nomor 1 yang produksi lemari es tipe ini. Desain ini pun kemudian banyak diadopsi oleh perusahaan pesaing seperti Toshiba ataupun juga Panasonic. Nah, ini adalah contoh bagaimana Kansei Engineering yang kalau kita lihat tadi ya, bahwa proses pengembangannya itu adalah dengan melihat behavior, perilaku dari pengguna ketika dia mengoperasikan produk itu, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk desain yang lebih baru. Nah, ini terkait dengan Kansei Engineering dalam desain atau perancangan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara melakukan pengembangan produk, kemudian metode-metode dalam Kansei Engineering di video-video berikutnya.